Perdebatan di antara penasehat Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, dengan orang yang saya kategorikan sukanya ngeyel, yaitu Roy Suryo, sangat penting untuk kita cermati dan sekaligus kita bisa meraba-raba bahwa sebetulnya persoalan ini adalah persoalan yang sederhana saja. Mengapa saya ingin katakan seperti itu? Oleh karena kita terjebak dalam perang kata-kata yang tidak ada ujungnya, sehingga kita saling melukai hati sesama, sehingga kita menjadi orang yang kemudian melemahkan harkat martabat orang lain. Dan saling serang ini kemudian membuat kita sangat prihatin bahwa hidup politik, sosial, demokrasi kita itu gaduh dengan orang-orang yang sengaja menggunakan berbagai macam framing, termasuk kata-kata yang isinya fitnah dan kebencian, untuk mengatakan bahwa posisinya itu benar, tidak bisa disentuh oleh apapun, termasuk dalam hal ini. Saya ingin tegaskan posisi saya jelas bahwa mungkin Arianto Sutadi harus kita katakan lebih rasional ketimbang kalau kita melihat orang seperti Roy Suryo yang tidak bisa mengendalikan kata-katanya, sehingga kata-kata sesat, kata-kata yang kemudian menuduh bahwa orang lain itu tidak selevel, tidak seperti dirinya, termasuk menghakimi seorang Arianto Sutadi dengan kata-kata yang sebentar kita akan nonton videonya. Ini sungguh sangat membuat kita semua menyesali bahwa orang yang bernama Roy Suryo ini adalah orang yang kita kategorikan orang yang suka ngeyel dan merasa diri sok paling tahu, sok paling benar. Inilah teman-teman catatan saya tentang diskusi kita kali ini, dan karena itu saya ingin sekali lagi menyapa kita semua sebelum kita nonton video dan melanjutkan diskusi kita. Teman-teman, selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Salam YouTuber NKRI, waras dalam berpikir dan sangat hati-hati dalam menerjemahkan itu ketika kita membangun ucapan yang tidak melukai orang lain. Teman-teman, kita nonton potongan video pernyataan Arianto Sutadi dan kemudian dibalas oleh Roy Suryo yang dalam posisi ini saya punya standing position yang jelas bahwa Roy Suryo adalah orang yang suka ngeyel. Kita nonton. Apa dipengaruhi, dianu dan sebagainya. Itulah kayak gitu tuh yang terjadi sekarang ini gitu ya. Makanya publik supaya tahu itu. Nah, dengan gonjang-ganjeng seperti ini makanya ya, lebih baik marilah kita tunggu apa yang sudah naik di penyidikan di Polda Metro itu segera saja ditunggu, cepat selesaikan, kirim ke jaksa. Marilah kita lihat siapa nanti yang ternyata salah dan siapa yang nanti ternyata benar. Oke. Saya kira itu aja jadi daripada gonjang-ganjing. Silakan. Ini kesempatan ini saya sampaikan. Sudah belum kelamaan. Saya terpaksa ngomong dengan vulgar. Kelamaan Karena selama ini mereka dengan ngomong seenaknya sendiri, kita nggak boleh nyanggah. Ini orang juga ngomong seenaknya sendiri. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Arianto Sutadi. Oke, silakan. Ini ngomong juga seenaknya sendiri udah bohong. Pak Arianto, jujur sekarang, ijazah pembandingnya mana? Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Jawab. Ijazah pembandingnya ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Ditampilkan ke siapa? Loh, ke publik. Tidak ada aturan untuk menyampaikan ke publik. Lah bohong itu namanya. Tidak Gimana ada publik aturan bisa percaya kayak ke gini? publik itu. Itulah penyesatan Anda ya kepada rakyat ini. Rakyat Anda ini loh penasehat kok kayak gini. Ya, Anda itu mantan dokter. Makanya nggak lulus tes KPK. Ya, karena LHKPN-nya bohong. LHKPN bohong, aku nggak. Oke, jangan. Aku nggak LHKPN bohong. Ini orang ini nggak waras ini. Iya. Baru silakan. Orang ini pernah daftar KPK tidak lulus karena LHKPN-nya menipu. Ini pribadi. Orang ini orang nggak waras. Ini pribadi. Tapi saya akui kan.
Ini Itu aja. ini nggak ada kaitannya, Pak. Bang Risman, Emang gak ada kata dia nuduh saya bohong kok. Ya, itu yang bohong biasa. siapa? Buktinya LHKPN mana? kasusnya udah Bohong naik nggak? penyidikan, nggak bisa. Loh iya, LHKPN-nya dia bohong, Mas. Beliau Oke, adalah oke. jenderal yang Nah, saya hormati. makanya nggak Bapak masuk Bidung, KPK. Mungkin Pak dengan Arianto segala karena prestasi. tua, Iya. Sedangkan jadi Bapak di sini bicara dengan bebas segala menuduh kami frustasi. berbohong. Oke. Ya, tetapi kalau kami mengatakan Nah, teman-teman, potongan video pendek ini terus terang sangat memprihatinkan kita bahwa serangan pribadi dengan mencoba mengatakan sesat dalam pemikiran, kemudian menuduh dan menghakimi, tidak lulus uji kepatutan dan tes masuk ketika menjadi calon anggota KPK, dan kemudian LHKPN dituduh sebagai bohong. Ini merupakan drama-drama yang menurut saya tidak ada kaitan langsung dengan persoalan utama kita, yaitu membuktikan apakah alibi yang dibangun oleh Roy Suryo dan gerombolannya bersama dengan Roy Suryo dan Tiva itu memang benar, bahwa mereka punya data. Sehingga ketika mereka mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, maka mereka juga harusnya menjadi pihak yang akan membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Sementara yang kita selalu ikuti dalam berbagai macam narasi yang disampaikan bahwa Pak Jokowi yang harus menunjukkan, ini kan aneh. Kita selalu, teman-teman, harus punya pandangan yang sama bahwa orang yang mendalilkan, ia yang harus membuktikan. Ini rasanya merupakan adagium yang sangat klasik yang kita semua paham. Tidak hanya mereka yang berlatar belakang hukum, tetapi publik semakin tahu ke belakang bahwa problem ini sengaja di-framing. Seolah-olah Jokowi sudah dihakimi terlebih dahulu untuk menyebut bahwa ijazahnya adalah palsu, dan ia harus adalah orang yang pertama kali menunjukkan ijazahnya. Inilah yang kemudian menjadi keanehan dalam sistem diskusi dan argumentasi yang kita bangun. Seharusnya siapa yang mendalilkan, ia yang harus membuktikannya. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dengan menyerang pribadi seorang Arianto Sutadi sebagai sesat dan kemudian tidak lulus ketika tes atau ingin menjadi anggota KPK karena LHKPN-nya dituduh bohong, menurut saya ini adalah pesan penting, dan saya mendorong Arianto Sutadi untuk juga membuat laporan kepolisian agar orang-orang seperti Roy Suryo ini menjadi pelajaran buatnya untuk tidak sembarangan. Problemnya itu adalah bahwa Anda mendalilkan ijazah Jokowi itu palsu, Anda yang harus membuktikan, jangan suruh orang lain yang membuktikan. Ini sebetulnya problem kita, teman-teman. Sehingga jangan juga bergeser, berkembang, lalu menyerang pribadi dan membuka borok orang lain, padahal itu tidak ada relevansi dalam sebuah forum diskusi. Jadi teman-teman, mari kita kawal terus dengan kewarasan bagaimana problem ini akan menuju pada titik terang, dan kita semua akan kemudian tercerahkan. Dan posisi standing position saya sangat jelas bahwa dalam konteks ini Jokowi tidak sedang berdramatisasi atau tidak sedang menjadi orang yang selalu dinarasikan pembohong, karena bagi Jokowi ia ingin membuka seluas-luasnya itu di forum yang tepat, di tempat yang tepat, yaitu di pengadilan. Dan disitulah saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa Jokowi ingin memberikan edukasi dan pelajaran buat kita semua untuk tidak sembarangan menghakimi orang lain, karena itu adalah tindakan fitnah menurut tata hukum kita. Jadi teman-teman, mari terus kawal problem dan persoalan ini dengan kewarasan berpikir, dan bagaimana kita membangun narasi itu tidak penuh dengan kebencian terhadap orang lain. Saya mendorong sekali lagi untuk Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, karena Anda sudah dilecehkan dan dihina sehina-hinanya, untuk Anda memproses, membuat laporan kepolisian atas penghinaan yang Anda rasakan dari seorang Roy Suryo, yang menurut saya sungguh kita prihatin. Ada cara berpikir yang tidak dapat dikendalikan sehingga menghakimi orang lain. Jadi teman-teman, kita tunggu saja dari langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh Arianto Sutadi. Salam YouTuber NKRI.